وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربي أرزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا ya Allah dengan nikmat pagi ini ya Allah, lingkup pelabuhan samudera mengadakan hal bihalal, menyatukan hati, menguatkan persaudaraan. Semoga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, satukanlah, bimbinglah kami ya Allah dalam menyambut sehari-hari bidang perikanan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, lindungilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik di pusat maupun di daerah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kedua orang kami ya Allah. Kabulkanlah doa kami, amin ya rabbal alamin. Fid dunya hasanah wa fil akhirati nar wa qina azabannar siratal mustaqim wa qina azabannar ihdinas siratal mustaqim wa qina azabannar ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Pelabuhan Samudera beserta staf dan jajarannya yang begitu banyak tadi disebutkan, kepala kantor dan seterusnya, dan juga yang kami hormati para tamu istimewa, tamu kehormatan dari pihak Koramil, kepolisian dan Polhut Air dan yang lainnya yang mungkin tidak sempat kami bisa sebutkan, dan juga para karyawan segenap pegawai yang hadir pada acara halal bihalal pada kesempatan berbahagia ini yang sama-sama kita muliakan. Tentu juga yang tidak boleh kami lupakan para guru kami, para orang tua kami yang mungkin boleh jadi hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini adalah nikmat bagi kita semua yang sudah semestinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, yang tidak boleh kita lupakan. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, pada bulan Syawal ini, bahwa bujana telah dibuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Artinya salah satu penjelasannya adalah orang itu diringankan untuk beramal baik. Biasanya pelit di bulan Ramadan dia menjadi dermawan. Biasanya dia malas untuk ke masjid, di bulan Ramadan dia gemar untuk ke masjid. Bahkan biasanya di luar bulan Ramadan dia malas pakai songkok. Tapi waktu bulan Ramadan dia gemar untuk pakai songkok, pakai sajadah, pakai kopiah. Dalam rangka untuk dia sendiri. Nah, kemudian setelah bulan Ramadan itu ya mudah-mudahan jiwa kita senantiasa terdidik ya. Artinya kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya kalau kita ini dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita saat ini sudah berada di bulan Syawal ya. Nah, masa Ramadan sudah berlalu ya. Memang itulah sunatullah ya. Waktu itu akan terus berlalu ya. Ketika waktu itu berlalu maka dia tidak akan pernah kembali lagi ya. Maka salah satu nasihat ulama itu, ayyuhan nas innama anta ayam. Wahai manusia, engkau itu hanya kumpulan hari-hari. Ulama setiap hari-hari itu pergi maka dia tidak akan kembali lagi ya. Maka merugilah kalau orang itu tidak memanfaatkan waktu-waktunya untuk beramal baik, karena ketika waktu itu sudah pergi maka dia tidak akan pernah kembali lagi untuk selamanya ya. Maka orang yang beriman yang baik itu adalah satu detik satu amal kebaikan ya. Itu yang menjadi spirit dari kita ya. Nah, kemudian kita sekarang sudah menjadi alumni Ramadan ya. Ya mudah-mudahan kesan-kesan Ramadan itu ya masih membekas pada diri kita ya. Semangat untuk ke masjid masih terasa dan tentu kita terus merawatnya ya. Semangat untuk beribadah masih terasa dan kita terus merawatnya. Kemudian keenakan dalam membaca Al-Quran itu masih kita rasakan dan kita terus merawatnya ya. Itulah yang kita harapkan ya, sebagai alumni Ramadan ya. Ya mudah-mudahan kita setelah
ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan itu kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwasanya di bulan Syawal ini adalah momentum kita untuk berbahagia, ya. Berbahagia. Ya tentu bukan karena kita sudah tidak lagi puasa, bukan. Karena memang itulah fitrah manusia, ketika dia sudah berjuang, berpayah-payah, maka dia diberikan kemenangan. Kemudian berdoa supaya umur kita panjang, dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan. Nah, kemudian ini yang penting, melanjutkan kebiasaan taat yang telah dilakukan selama bulan Ramadan. Kita berupaya untuk mempertahankannya. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ini sering dikaitkan dengan motivasi untuk menjaga amal ketaatan yang sudah dibiasakan adalah wala takunu kallati naqadat ghusla min ba'di quwwatin ankasa. Yang bawa masuk, yang bawa musab bisa dibaca ya, bisa dibuka surat An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Jadi Ramadan itu diibaratkan kita ini memintal benang demi benang, ya. Amal soleh kita kumpulkan, rajin ke masjid, ya. Lama-lama kita ini tampil menjadi pribadi yang soleh, ya. Dermawan, ya. Puasa, baca Quran. Jadi kita ini menjadi pribadi yang indah, pribadi yang soleh, pribadi yang santun, pribadi yang mudah untuk menolong sesama. Nah, setelah Ramadan kita lepas sedikit demi sedikit, ya. Kembali lagi seperti sebelum Ramadan, kembali lagi menjadi ahli maksiat. Itu yang tidak boleh, ya. Maka sebuah kebodohan kalau misalkan orang sudah menjadi orang yang soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pelan-pelan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala takunu kallati naqadat ghusla min ba'di quwwatin ankasa, ya. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali, ya. Jadi kisah yang menyertai daripada turunnya ayat ini diantaranya adalah yang bisa kita baca itu di Arab Jahiliyah dulu itu ada seorang perempuan tua, ya. Perempuan yang sudah usianya lanjut tapi tidak menikah, ya. Dia dalam kondisi sedih. Kemudian suatu ketika datanglah orang yang melamarnya dari suku yang terpandang. Tapi setelah beberapa waktu menikah, suaminya itu pergi meninggalkan dirinya. Kemudian dia cari suaminya, tapi ketika ketemu suaminya sudah tidak lagi mau bersama dia karena dia sudah tua. Maka dia dalam kondisi sedih begitu, dia dalam kondisi sudah putus asa, dia itu dia memintal benang, ya, memintal benang. Setelah benang itu sudah jadi kain yang kokoh, yang baik, dia udah kembali karena dia ingin melampiaskan kejengkelannya itu, ya. Dia mencari kesibukan, mencari kerja, sehingga ketika dia merasakan, oh ternyata apa yang saya lakukan ini bisa mengobati rasa sedihnya, sehingga dia juga melakukan hal itu di hari-hari berikutnya, ya. Malamnya dia pinta-pinta benang, setelah jadi kain dia urek-urek kembali supaya ada pekerjaannya, ya, untuk mengalihkan kesedihan itu. Bahkan dia panggil tetangganya untuk melakukan hal yang sama, ya. Itu adalah suatu perilaku yang artinya orang anggap aneh, ya. Sudah meminta benang kemudian dia urek kembali, ya. Apa artinya? Ternyata kesedihan itu bisa dialihkan dengan bekerja. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sudah libur panjang pasti stres, biasanya begitu jenuh, ya. Maka salah satu obat jenuh adalah menyibukkan diri dengan pekerjaan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bekerja kembali, ya. Tentu semangat itu harus dibangkitkan, ya. Bukan terbawa suasana libur, tapi inilah syukur kita sudah kembali bisa bekerja, ya. Maka banyak orang stres itu ketika tidak ada pekerjaannya. Sudah tidak bekerja, kebutuhan semakin banyak, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi balasan orang yang istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah adalah Allah akan berikan solusi dalam hidupnya, sehingga tidak ada rasa takut dan khawatir. Tidak ada rasa takut dan khawatir. Kemudian akan dijanjikan oleh Allah berupa jannah, ya, surga
yang memang itu dijadikan kepada mereka yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang perlu kita tanamkan, setelah Ramadan ini apa komitmen pada diri kita, ya? Amal apa yang akan kita istiqomahkan yang itu menjadi spesifik kita sebagai seorang hamba Allah, ya? Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang karismatik, tokoh-tokoh besar itu biasanya dia memiliki amalan-amalan yang khusus. Ada yang mungkin dia rutin sholat malam, ada mungkin dia rutin puasa Senin Kemis, atau mungkin dia rutin bersedekah. Tidak usah banyak-banyak, mungkin S3, sedekah sehari 1.000. Ramadan itu hilang, kesan-kesan Ramadan itu sirna seiring dengan berlalunya waktu itu, ya. Nah, kira-kira apa? Oh, saya mungkin tidak bisa sholat malam setiap malam. Sudah mau saya rutinkan sedekah saja. Setiap hari 1.000 kan tidak terasa. Atau saya tidak mampu sedekah karena saya masih belum mampu, belum jadi orang kaya. Oh, saya mau rutinkan puasa Senin Kamis. Atau saya tidak mampu sholat malam, mau saya rutinkan saya sholat berjamaah 5 waktu. Nah, itu adalah komitmen diri untuk memuliakan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau misalkan betul-betul tidak mampu, oh saya mau sedekah dengan senyum setiap hari, setiap ketemu orang senyum, setiap ketemu orang senyum, ya. Nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu banyak senyum. Nah, tapi memang harus ada amalan yang harus kita rutinkan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Salah satu kisah yang keren itu adalah Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah. Maka sampai-sampai Nabi itu heran. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang menyebabkan kamu itu mendahului aku masuk surga? Jadi suatu ketika Nabi itu diberi kesempatan oleh Allah di malam Isra Mi'raj masuk ke surga, ya. Tapi dia di sana mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah, sementara Bilal masih di dunia. Maka itu yang membuat Nabi itu heran. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau itu mendahului aku masuk surga? Artinya ini bukan Bilal masuk surga, tidak, tapi ini semangat, spirit. Ada jaminan bagi Bilal bahwasanya dia akan masuk surga nanti. Sandalnya sudah masuk surga, berarti orang-orang juga masuk surga. Nah, tapi ketika ditanya seperti itu, Bilal menjawab, ya Rasulullah, ma'adzamtu qattun ila sholaitu rak'atain. Wahai Rasulullah, saya tidak melakukan apa-apa kecuali kalau saya mau adzan, saya sholat 2 rakaat dulu. Wala asobani wa ma asobani hadasul qattun ila tawaddu. Dan ketika hadas itu saya kena hadas, batal wudu, maka saya berwudu. Itu yang amal yang dirutinkan oleh Bilal bin Rabah. Tidak perlu modal. Sholat 2 rakaat rutin, kemudian setiap berhadas dia berwudu, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga insya Allah tidak berat kalau misalkan merutinkan berwudu, ya. Mau kerja di kantor berwudu, ya. Apalagi kalau mau sholat, ya. Mau ke kantor berwudu, sehingga kalau di kantor kita dalam kondisi wudu kan enak. Mau sholat juga langsung, mau apa-apa kan saya punya wudu. Artinya Pak Jikir tadi mau bersalaman, saya punya wudu, ya. Jadi itu dapat, itu ringan tanpa modal, tapi itu bila meraih surga, ya. Nah, kita mengacu pada hadis Nabi, ya, kita ambil sisi positifnya dari hal ini. Tidak ada 2 orang muslim yang bertemu kemudian bersalaman, ya, kecuali dosa keduanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Jadi ternyata bersalaman ini juga menjadi tradisi dalam Islam, ya. Bahkan dalam salah satu kisah sahabat itu, dalam tradisi yang dibangun oleh sahabat itu, kalau misalnya dia bersalaman di sisi pohon ini, kemudian dia berputar pohon satu pohon itu, ketemu lagi bersalaman lagi, maka tidak mengapa ketika kita bertemu kawan itu bersalaman, ya. Tentu kalau dalam Islam itu ada aturannya, kalau misalkan dengan lawan jenis itu bagaimana dan seterusnya itu bisa dilihat, ya. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki itu bebas, ya. Silakan bersalaman. Mudah-mudahan dari bersalaman itu kita saling maafkan dan dosa-dosa kita luntur. Tidak ada dosa yang pelakunya lebih layak untuk disegerakan hukumannya di dunia dan di akhirat daripada berbuat zalim dan memutuskan tali persaudaraan, ya. Jadi kita tidak boleh
berkelahi, berkonflik, rugi, tidak ada untungnya. Kalau ada masalah lebih baik diselesaikan dengan kekeluargaan. Jadi tali persaudaraan itu harus kita bangun dengan baik. Kerja itu nyaman kalau kita ini bersaudara. Kalau misalnya kita ini berkonflik, tentu apapun yang kita lakukan menjadi tidak nyaman, kemana-mana terancam. Tapi kalau kita banyak saudara, kemana-mana itu akan mudah dan akan mendapatkan bantuan ketika kita perlu bantuan. Merekatkan tali silaturahmi, nah ini yang penting ya. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, ya, pada waktu sore hari, kuna julusan Asyatan Arafah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada suatu hari Arafah, pada sore hari, pada hari Arafah, kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tiba-tiba Nabi itu bersabda, la yujalisuni man asfa, janganlah duduk bersama kami orang yang qatir rahim, memutus tali silaturahmi, memutus tali kekeluargaan. Ya. Kemudian hendaklah orang yang memutus tali persaudaraan itu liyakum ana, pergi dari kami. Jadi Nabi tidak senang kalau di dalam majelisnya itu ada orang yang memutus tali persaudaraan. Liyakum ana, silakan berdiri dan tinggalkan kami. Nah. Maka tidak ada yang berdiri seorang pun. Lam yakum ahadun, falam yakum ahadun. Tidak ada yang berdiri seorang pun kecuali seorang yang berada di belakang. Jadi tahu-tahu ada yang orang dari belakang itu berdiri. Ya. Tetapi tidak lama kemudian mereka datang kembali. Jadi orang yang berdiri itu datang kembali. Ya. Maka ditanya Nabi, ya, malakah? Ya. Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Sebab tidak ada seorang pun yang berdiri melainkan engkau. Ya. Maka si orang tadi menjawab, ya Rasulullah, ya, ketika saya mendengar sabdamu itu, segera saya pergi ke rumah bibiku yang memutuskan hubungannya dengan aku. Ya. Jadi dia punya bibi, bibinya itu memutuskan hubungan keluarga dengannya. Ketika dengar hadis itu, dia langsung beranjak untuk menemui bibinya. Ya. Lalu dia tanya, ketika dia datang, bibinya itu heran. Ya. Mengapa engkau datang? Ganjil sekali kedatanganmu ini. Ya. Biasa tidak pernah datang, tahu-tahu datang. Maka saya beritahukan apa yang saya dengar daripadamu. Maka ia membacakan istighfar untukku dan aku juga membacakan istighfar untuknya. Rasulullah SAW bersabda, ketika dia kisahkan seperti itu, maka Nabi mengatakan kepada laki itu, ahsan, bagus kamu, ijlis, jujurlah sekarang. Nah, ini yang penting terakhir ini, ya. Ila ana rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qadir rahim, ya. Sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan turun pada suatu kaum apabila di tengah kaum itu ada orang yang memutus tali kekeluargaan. Ya. Jadi ternyata rahmat Allah ini harus kita raih secara kolektif, tidak bisa person-person. Maka ada firman Allah itu, walau ana alal qura amanu wa taqullah fatada alaihi barakatun minasan wal ardh. Kalau penduduk suatu bumi, suatu bangsa, suatu negara, suatu masyarakat itu beriman bertakwa, maka aku turunkan berkah dari langit dan bumi. Jadi semua harus kita kondisikan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ini, ya. Ya. Ila ana rahmatan tanzilu ala qaumin fihim qadir rahim, ya. Tidak akan turun rahmat itu bagi untuk suatu kaum kalau dalam kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahmi. Ya. Jadi hal biara ini adalah untuk menyambung tali silaturahmi. Ya. Sekalipun orang itu memutus hubungan dengan kita berupaya untuk menyambung tali silaturahmi yang diputuskan oleh saudara kita itu. Itulah maknanya halal biara. Ya. Baik, ini keutamaannya mendapatkan keridhaan Allah, ya. Kemudian menggembirakan mereka, ya. Kemudian juga malaikat senang kalau orang-orang di bumi itu saling bersilaturahmi, rukun, ya, senang. Kemudian akan mendapatkan pujian dari kaum muslimin dan membuat jengkel iblis. Jadi iblis itu senang kalau kita ini berkonflik, berkelahi, bertengkar, iri dengki itu senang iblis. Maka supaya iblis jengkel, maka kita bersilaturahmi dan bersatu, ya, bersaudara. Kemudian menambah umur, kemudian
menambah berkah rezekinya, kemudian menyenangkan orang yang telah mati. Ternyata nenek kakek kita yang sudah meninggal itu senang kalau anak cucunya itu rukun di tengah kehidupan ini. Ternyata seperti itu. Jadi kalau cucu-cucunya rukun, maka yang di alam kubur juga senang. Jangan sampai kita ini membuat susah kakek nenek kita karena kita berkelahi terus ya, rebutan dunia dan seterusnya. Memupuk rasa cinta di kalangan famili dengan bersilaturahmi itu akan kita akan saling mencintai ya. Kemudian bertambah pahalanya jika dia mati. Jadi kalau silaturahmi maka kita ini akan didoakan, akan dikenang kebaikan kita sehingga kita akan mendapatkan pahala sekalipun kita sudah meninggal. Yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita adalah memang di dalam kehidupan ini terjadi banyak perbedaan ya. Jangankan antar agama, seagama saja berbeda. Maka solusinya supaya kita ini tetap bersaudara adalah jangan memperbesar perbedaan, tapi perbesar kesamaannya ya. Pasti ada titik temunya. Sebeda-bedanya sesuatu pasti ada titik temunya. Kalau misalkan ada orang jahat, pasti ada titik temunya sama-sama butuh makan, sama-sama butuh perhatian, sama-sama butuh ungkapan-ungkapan yang baik. Jadi kita cari titik temu supaya kita ini bisa menjalin persaudaraan yang lebih baik. Tapi kalau kita memperbesar perbedaan, maka itulah yang seringkali menjadikan kita berpecah dan berpisah. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita ya, memang kehidupan ini tidak mungkin sama ya. Berarti ini menjadi indah karena berbeda. Tapi kalau perbedaan itu dikelola dengan baik, maka akan menjelma menjadi keunikan yang indah, seperti baju-baju yang dipakai oleh bapak dan ibu ya. Sekalipun berbeda warna, tapi karena terpadu maka jadi indah di pandang mata. Begitu juga kita ya, dalam kehidupan ini. Ya, dalam kehidupan ini ya tentu momen syawal ini adalah sarana atau momen untuk menyebarkan kasih sayang kepada sesama ya. Masih berapa menit yang kita waktu? Dan sampai lewat 5 menit. Jadi sikap kita yang kita miliki itu adalah lemah lembut ya. Ternyata secara fitrah orang itu tidak suka kalau orang lain temannya itu berkata kasar. Orang senang dengan lemah lembut. Orang dengan senang lemah. Seorang istri pasti senang kalau suaminya itu lemah lembut. Bukan lemah muda ya, tapi lemah lembut. Lemah tapi harus jos. Seorang suami juga senang kalau istrinya itu lemah lembut. Dan sangat jarang kalau suami suka istrinya cerai, pasti tidak senang. Maunya istrinya lemah lembut, kalau itu kurang dia paham, tidak apa-apa, disyukuri aja. Tapi kalau istrinya itu keras, ngomongnya kasar pasti tidak disenangi. Ternyata dalam Al-Quran juga begitu ya. Jadi hendaklah kamu bersikap lemah lembut ya. Kalau kita kasar lagi keras lagi berarti kasar, maka orang akan menjauh dari kita. Kalau kita guru sebagai guru kasar, begitu juga. Kalau orang tua kasar, maka akan anak kita akan jauh dan takut kalau kasar. Inilah yang perlu kita tumbuhkan ya. 10 menit Ustaz, masih. Alhamdulillah. Bukan 5 menit. Yang cukup. Saling mencintai dan bersaudara karena Allah. Jadi kita ini bersaudara bukan karena ada kepentingan ya. Karena Allah. Kalau kita bersaudara karena kepentingan biasanya itu jangka pendek. Karena mau hartanya. Setelah hartanya habis, maka habislah persaudaraan. Maka Islam itu mengajarkan persaudaraan yang abadi itu kalau persaudaraan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini bersaudara karena Allah, itu bisa mengundang cipta Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca ya, ada seorang yang ingin datang kepada saudaranya, ketika ditanya oleh malaikat, "Apa yang kamu mau ke sana? Apakah ada membayar hutang atau ada kepentingan tertentu?" "Tidak, saya datang ke sana karena Allah." Maka dikatakan kepada laki-laki itu oleh malaikat yang diutus oleh Allah, bahwasanya Inna Allah azza wa jalla qad ahabbaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu kama ahbab kamu, sebagaimana kamu telah mencintai saudaramu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang sering mengatakan tidak ada pertemanan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Tapi dalam Islam itu ada pertemanan abadi. Jadi kalau di dunia ini kita sering akrab dengan orang yang soleh, orang yang taat, maka di akhir nanti kita juga akan dipertemukan dengan orang yang soleh dan taat. Ketemu di surga, Bapak dulu sama-sama sholat di masjid. Oh, kita sama-sama dulu naik haji. Kalau di dunia ini kita sering berteman dengan orang yang jahat, nanti di akhir juga ketemu lagi. Maka berteman juga perlu hati-hati. Jangan sampai pertemanan kita ini bisa mengatakan kita untuk menjadi orang yang merugi. Ya tentu dalam kaidah agama kita harus berteman dengan siapa saja, tapi kita tebarkan kebaikan dan nasihat. Kalau kita merasa mampu kita nasihati, kalau misalkan tidak, minimal kita ingkari dengan hati kita. Pertemanan ya, jadi kita berupaya untuk memperbaiki diri dengan pertemanan yang baik. Nah ini yang perlu kita miliki ya. Ada hak dalam persaudaraan. Tidak boleh mengungkap aib saudara kita. Ya. Tidak boleh. Jadi saudara kita ini kita jaga aib-aibnya. Kemudian kita maafkan kesalahannya. Kemudian senantiasa berbaik dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah memberi nasihat. Kemudian meringankan bebannya. Jadi kalau kita ini membangun persaudaraan, itu kita ringankan beban saudara kita. Jangan sampai kita menjadi beban berat bagi saudara kita. Ya, saling memaafkan ya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna yaghfiru lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Firman Allah ini turun terkait dengan kisah yang menimpa Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Suatu ketika Aisyah kan dalam hadis itu pernah dituduh berzina. Ya. Nah, Abu Bakar ini punya budak miskin atau saudara anak bibinya yang miskin, dan dia santuni. Ya. Mistah al-Mustafah. Ya. Mistah ini miskin dan disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Mistah ini dia ikut menyebarkan fitnah yang dialami oleh Aisyah. Ya. Dia ikut tebarkan itu berita bohong yang pernah menimpa Aisyah itu. Maka Abu Bakar sakit hati. Kamu saya santuni tapi tiba-tiba kamu seperti itu ya. Menebarkan fitnah bagi anakku Aisyah. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan saya tidak akan memberi santunan lagi. Ya. Saya putus bantuanmu padamu. Maka ditegurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan ayat ini ya. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu? Ya. Maka setelah turun ayat ini Abu Bakar berubah pikiran ya. Kembali memberi santunan kepada anak bibinya, sekalipun anak bibinya ini pernah memfitnah anaknya. Dalam kehidupan kita ini terkadang kita sudah memberi kebaikan kepada orang lain, tapi orang lain itu justru membalas dengan keburukan. Islam mengajarkan yang maafkan, seperti kisah yang disampaikan oleh Abu Bakar. Maka ada yang ditulis oleh ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada 3 amal yang itu bisa dikerjakan oleh orang ahli surga. Yang pertama adalah membangun hubungan kekeluargaan kepada orang yang memutus hubungan dengannya. Sekalipun orang lain itu dia putus hubungan dengan kita, tapi kita tetap berupaya untuk menyambungnya. Itu amalan ahli surga. Kemudian yang kedua adalah memaafkan orang yang pernah menzalimi dirinya. Dimaafkan. Kemudian bersikap dermawan sekalipun kepada orang yang bakil kepada kita. Itu termasuk amal-amal ahli surga seperti itu. Dan ini tentu berat, hanya iman yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan itu ya. Kita memaafkan, kemudian bermakna bagi sesama ya. Jadi momen Syawal ini adalah kita berlomba-lomba untuk beramal kebaikan ya. Ya baik. Kemudian kita senantiasa menyebarkan senyum, salam dan sapa, karena senyum, salam, sapa ini adalah perkara-perkara yang akan melahirkan rasa cinta, menghadirkan rasa cinta di antara kita ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentu dalam penyampaian ini banyak kekurangan, khilafah ya. Itu semata-mata dari kekurangan diri saya sendiri. Kalau misalkan ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami cukup demikian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang kami hormati Ustaz Ustaz ya, sudah memberikan pencerahan buat kita semuanya. Yang kami hormati rekan-rekan bersama abdi negara yang bekerja di dalam lingkungan PPS Kendari. Di sini tentu saja dari teman-teman di KKP ini ada dari pengawas perikanan, teman-teman dari PRL, dari BKIPM, gitu ya. Kemudian yang di luar KKP, nah ini banyak saya pikir ya yang selama ini juga ikut membantu kita semua di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan pemerintahan di dalam PPS Kendari. Jadi di sini mungkin dari teman-teman kesehatan pelabuhan, teman-teman dari Polsek ya, Polair, dari Babinsa, dan semuanya yang sudah bahu-membahu bersama kami di PPS untuk memberikan layanan kepada pelaku usaha. Juga tentu saja yang kami hormati teman-teman pelaku usaha sendiri. Nah di sini kita mengundang seluruh UP industri yang ada di dalam PPS Kendari. Nah ini mungkin saya belum mengenal semuanya, satu dua saya sudah kenal ya. Mudah-mudahan nanti saya akan kunjungi juga satu-satu ke kantor masing-masing. Juga di sini teman-teman dari ibu-ibu Dharma Wanita juga ada, ya. Ini saya sekaligus juga memperkenalkan diri nih ya. Ini saya belum datang semua kantor bapak-bapak ini. Saya 2 bulan kurang lebih ya. 2 bulan kurang lebih start saya di sini, jadi masih banyak belajar juga. Dan baru pertama kali ditugaskan ke UPT. Nah selama ini saya berkarirnya di Jakarta. Nah jadi tiba-tiba disuruh ke daerah. Nah ini pertama kali, jadi banyak hal yang harus saya pelajari di sini. Dan alhamdulillah untungnya saya didampingi oleh orang-orang hebat di sini, yang berpengalaman, yang memang selama ini bekerja di UPT, Unit Pelaksana Teknis di Pelabuhan. Ya di sini Pak Kartono, CPNS-nya masuk di sini ya. Di sini Pak. Pak Kartono. Ya di sini ada Pak. Nah kalau Bu Ika dulu, Bu Ika ini saya kenalnya di Ambon. Dulu waktu itu masih kepala seksi Bu ya, waktu itu. Saya kerja di Direktorat Pelabuhan, jadi sering juga berkunjung. Nah kemudian Pak Reki. Nah Pak Reki ini saya kenalnya di mana Pak Reki? Waktu di Batam jangan-jangan. Oh PIPP. Ya akhirnya ketemulah kita semua di sini dan bersama-sama membangun di PPS Kendari. Dan juga tentu saja dukungan yang luar biasa kepada teman-teman yang ada di sini, dan saya harus memberikan apresiasi Pak. Jadi pada kesempatan yang baik ini ya, tentu saja sebelum saya lupa ya, tentu silaturahmi harus kita jaga. Tadi Pak Ustadz sampaikan ya, kita harus menyambung silaturahmi. Tentu silaturahmi di dalam, apalagi dalam suatu kantor yang sama, kita bekerja dalam suatu lingkungan yang sama ya, kita harus terus perkuat. Ya tak kenal maka tak sayang, saya memperkenalkan diri, dan mudah-mudahan ke depan hubungan kerja ya, antara instansi di dalam pelabuhan dengan pelaku usaha semakin terbina dengan baik. Ya. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan, koordinasikan bersama, kita bisa komunikasikan sejak awal, lalu kita kerjakan sama-sama. Karena suasananya masih awal, kata pesan Pak Ustadz tadi harus saling memaafkan. Jadi kami atas nama pribadi dan mewakili seluruh teman-teman di
di PPS Kendari memohon maaf lahir dan batin kepada semuanya, ya, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, dan semoga kerja-kerja kita yang ibadah kita, gitu ya. Saya selalu mengatakan itu, kerja kita itu diniatkan untuk ibadah semua, gitu ya. Jadi kalau kita bekerja mudah-mudahan bernilai ibadah semua. Nah, jadi kerja-kerja kita, ibadah kita selama Ramadan kemarin, ya mudah-mudahan dapat amal diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya pikir perlu dilanjutkan di bulan-bulan awal dan seterusnya, gitu ya. Saya sangat mengapresiasi teman-teman, ini saya harus infokan juga bahwa kami itu punya 3, Pak. Ini saya harus sampaikan juga di sini, 3 program prioritas yang harus kami kawal dan jalankan di daerah. Yang pertama, mungkin sudah banyak mendengar yang namanya penangkapan ikan terukur. Nah, penangkapan ikan terukur ini agak berbeda dengan kebijakan pengolahan perikanan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu orang bayar izin langsung membayar PNBP namanya di depan. Jadi istilahnya itu praproduksi. Jadi kalau mau memohon izin ya harus bayar PNBP. Nah, sekarang dibalik. Jadi izinnya pada saat ngurus CV tidak perlu gratis, kira-kira gitu ya. Namun ketika didaratkan hasil tangkapan, baru kita hitung-hitungan, ya. Nah, yang masuk ke negara berapa banyak. Nah, ini tentu perlu sinergi kita semuanya untuk memastikan bahwa semua kapal yang menangkap di laut itu mendarat di pelabuhan yang dituju, jangan sampai mendarat di pelabuhan lain. Karena kalau mendarat di pelabuhan yang tidak ditunjuk, tentu akan terjadi potensi kerugian negara di situ. Karena tidak ada lagi pendapatan negara itu ketika hasilnya ditimbang. Kalau tidak ada yang ditimbang, ya negara tidak dapat PNBP. Nah, itu kira-kira perubahannya. Dan ini berlaku untuk kapal berukuran di atas 30 gross ton. Dan atau kapal yang berizin pusat. Jadi kapal yang berizin pusat itu kapal di bawah 30 GT, tapi menangkapnya di atas 12 mil. Nah, itu harus berizin pusat itu. Nah, ini tentu nanti perlu sinergi semuanya, teman-teman pengawas dari Polair mungkin ya, untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang nanti menangkap di atas 12 mil itu berizin pusat. Karena yang hak penangkapan untuk kapal di kapal izin daerah itu di bawah 12 mil. Nah, ini mungkin ada beberapa sedikit perubahan. Jadi nanti itu namanya pasca produksi. Jadi nangkap dulu baru bayar, kayak gitu ya. Nah, memang ada beberapa nanti aturan-aturan di situ, dan ini harus sering-sering kita diskusikan, bicarakan supaya pemahaman kita sama di dalam melaksanakan kebijakan ini. Juga pelaku usaha harus tahu ini sejak awal, gitu ya, harus sampaikan. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, ini target kami, meningkatkan PNBP. Dan alhamdulillah teman-teman di PPS Kendari ini sepertinya sudah siap menyongsong itu, dan ini dibuktikan di dalam triwulan 1 ya. Kita itu sudah melampaui target, alhamdulillahnya. Jadi saya terima kasih ke teman-teman yang mengawal ini. Jadi kita itu diminta untuk meningkatkan pendapatan negara ya di sektor perikanan, tangkap khususnya. Nah, ini tentu harapannya ke depan akan semakin bagus. Potensi PNBP yang ada di Kendari, di PPS ini
akan kita coba gali optimalkan supaya target-target yang sudah ditetapkan itu kita bisa tercapai atau malah melebihi target. Ini harapan kami semuanya supaya pengawalan terhadap kebijakan ini bisa kita jalankan dan ini tidak bisa dikerjakan oleh misalnya hanya kami. Ini harus kerja bersama, kerja kolektif. Sehingga perlu mungkin sering-sering aktifkan instansi terkait, mungkin kopi bareng dengan teman-teman pelaku usaha. Ada masalahnya coba-coba diselesaikan gitu ya. Saya berharap kerjasama seperti itu supaya kita bisa mengawal dua hal tadi. Jadi mengimplementasikan penangkapan tempur. Satu lagi adalah meningkatkan pendapatan negara. Nah, ada lagi satu sebenarnya, yaitu Kalaju, Kampung Nelayan Maju. Nah ini juga, tapi ini di sekitar Kendari, mungkin di sini sudah ditunjuk ya, di Sambuli. Nah di Sambuli itu sudah ditunjuk menjadi salah satu lokasi Kalaju. Nah ini juga perlu pengawalan dukungan semuanya supaya program ini jalan. Di Sulawesi Tenggara lumayan banyak ya, bukan cuma di Kota Kendari. Kemarin ada di Konawe Selatan ya, kemudian bahkan melintas di seberang ya, di pulau ya. Nah itu ada 3 sebenarnya program prioritas. Semua tujuannya bagus semua untuk tentu meningkatkan pendapatan negara, memberikan kesejahteraan kepada pelaku usaha nelayan. Nah bagusnya yang PNBP ini Pak, bagusnya bahwa itu dikembalikan ke kita, jadi kan kemana-mana uangnya. Saya kayaknya sudah mulai terang juga ini saya Harus reposisi Pak. Oke. Nah jadi 70% ya, 80 malah, 70,8 ya. Itu PNBP itu balik ke kita. Nah, jadi kemarin itu saya coba bicara dengan semuanya lah, kira-kira kebutuhan kita apa, supaya kalau PNBP itu tercapai, kita balikin lagi untuk kepentingan kita di sini, untuk menambah misalnya meningkatkan kinerja kita, ya. Jadi saya pikir kalau PNBP kita di sini meningkat, tentu harapannya misalnya pagar yang bocor kemarin yang tempat masuknya kambing dari luar kita tutup, jalan yang bergelombang kita perbaiki, dermaga yang mungkin ada yang rusak kita perbaiki, air bersih di luar kita perbaiki, dan gitu Pak. Jadi balik lagi kita semua kita gunakan kembali, atau malah ada yang butuh ruangan kantor. Nah kita kemarin ada beberapa yang minta kami dibuatkan ruangan di sini gitu. Ya ayo kita buatkan gitu ya. Mungkin kantinnya kurang bagus kita perbaiki dan seterusnya. Jadi ini akan kita coba gunakan kembali untuk memperbaiki fasilitas sarana pendukung. Harapannya akan menambah kinerja kita lebih baik lagi. Nah ini yang kami coba mulai komunikasikan juga supaya kita lebih bersemangat lagi ke depannya. Kemudian ada tadi pesan bagus Pak Ustadz juga ya, terkait menjalin silaturahmi di Ustadz ini saya catat itu karena bagus sekali ya, terkait dengan rahmat Allah kepada kaum yang memutus silaturahmi, tidak turun rahmat di situ, kita tidak diberkahi gitu. Nah ini saya pengen tidak semua di sini di PPS Kendari, baik di internal maupun eksternal, sesama antar lembaga gitu ya, antar instansi, ini kita coba terus meningkatkan silaturahmi ya. Kita mulai kosong-kosong lagi, nol-nol lagi gitu ya Pak Ustadz ya, supaya kita membangun hubungan kerja yang lebih baik lagi ke depan ya. Saya minta juga kepada teman-teman yang mungkin di luar ada hal-hal yang perlu didiskusikan, jangan suka-suka.
ini kita zamannya keterbukaan juga. Di momen kali ini saya mau ulangi itu, di menegaskan itu bahwa kalau ada sesuatu isu masalah di lapangan diinfokan secepatnya dan kita cari solusinya. Karena saya dengar bahwa masalah itu selalu satu paket dengan solusi. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Yang penting kita diskusikan, kita cari. Yang penting mau kita selesaikan. Nah, kecuali memang tidak mau dicari solusinya ya akan jadi masalah, dan itu biasanya akan muncul konflik-konflik kalau ada suatu masalah yang dibiarkan seperti itu. Dan harapan kami sebagai pimpinan dan jajaran kami, jajaran pimpinan di sini itu tidak terjadi di sini ya. Dan coba pas masalah yang rusak, baru kemarin ada info pagar bolong, mau saya minta penonton langsung caranya supaya langsung itu dibereskan. Terus kemarin kekurangan petugas keamanan di dalam pelabuhan itu juga mudah-mudahan nanti Wika ya kita itu memang kurang satu apa namanya tiap 8 jam itu hanya 5 orang, itu kurang. Kita punya 42 hektar di sini Pak lahannya. Belum lagi yang kalau kita jalan ke belakang banyak hutan-hutan lindung di dalam kawasan gitu ya. Masih banyak kawasan yang kayak hutan gitu ya. Nah mungkin petugas kebersihannya kurang atau sarana prasarana pendukungnya kurang canggih gitu ya. Jadi mungkin dia pakai apa namanya itu, masih pakai pemotong manual gitu ya, bukan manual juga sih yang kita. Nah mungkin mau diganti dengan yang pakai mobil mungkin ya, pakai mobil biar lebih cepat atau pakai apa gitu ya, supaya tenaga yang sedikit ini dengan menggunakan alat yang lebih bagus bisa lebih cepat lagi. Nah ini saya lihat ke belakang itu banyak ruang-ruang kita yang kanan-kanan kita yang seperti hutan. Nah ini yang perlu kita selesaikan juga. Ada di dalam pagar juga, dalam pagar UP. Saya sempat tanya itu tanggung jawab siapa itu kalau di dalam pagarnya perusahaan. Nah ini kita coba rapikan supaya enak juga bekerja kalau bersih ya. Nah kemudian saya sudah mulai minta teman-teman yang air tidak mengalir, ini juga mengganggu Pak. Nah kemarin saya lihat sudah banyak yang bagus, tapi masih banyak juga yang ngendap airnya. Nah ini kalau bisa dikontrol pekerjaan perbaikan itu supaya benar-benar lingkungan kita itu enak, rapi, bersih gitu ya. Nyaman bekerja kalau lingkungan kita bersih. Dan banyak hal lain lagi yang coba kita benahi. Mudah-mudahan kita semuanya, jajaran pimpinan, instansi terkait yang bekerja di dalam PPS, pelaku usaha, ya semuanya bahu-membahu mewujudkan itu semuanya. Mungkin itu saja beberapa hal dari kami. Sekali lagi terima kasih banyak sudah datang mengundang kami semua, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Ustadz bahwa kalau ada yang masih ada yang sekat-sekat, kita runtuhkan sekat itu biar apa namanya, saya sengaja gini Ustaz, kemarin ini sebenarnya di ruangan ini pakai kursi-kursi. Nah supaya lebih cair gitu ya, tidak ada sekat-sekat, ya kita dulu seperti ini saja. Kayaknya lebih akrab gitu ya, dibanding pakai kursi dan meja begitu. Saya pikir itu dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sekali lagi apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan selama 2 bulan belakangan, dan saya juga minta dukungan semuanya di dalam melaksanakan tugas ke depan. Saya juga diingatkan kalau ada yang agak melenceng offside, saya butuh masukan, saran supaya kita lebih baik lagi ya, lebih baik memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Dan kami di pelabuhan itu sebenarnya kalau lihat di peraturan itu kami punya 14 tugas yang harus kita jalankan.
Nah, tapi kalau dikelompokkan menjadi dua saja, tugas pemerintahan, tugas pelayanan kepada masyarakat, dan satu lagi tugas pengusahaan. Nah, ini harus jalan dua-dua. Tugas pengusahaan yang banyak juga gitu ya. Ini harus jalan semuanya, dan yang saya sampaikan tadi bahwa ini harus terjadi sinergitas antara semua karena mengurus ikan itu harus melibatkan banyak pihak. Jadi kalau hanya PPS ya bagian ikannya, tapi ternyata di urusan ikan itu ada kesehatannya, ada masyarakatnya, ada macam-macam sosialnya gitu ya. Jadi mau nggak mau semuanya harus terlibat di dalam memberikan pelayanan di sektor perikanan ini. Saya pikir itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, Pak? Cukup ya. Oke, saya pikir demikian. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.